Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita jauh lebih dalam lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, meminta pertolongan Roh Kudus memimpin setiap hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami bersuka cita atas anugerah Tuhan yang begitu dalam pada setiap kami. Kami boleh bangun, kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk bisa membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, pada hari ini tolong kami yang terbatas, tolong pimpin kami untuk bisa memahami firman Tuhan pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil-Mu kepada sesama. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema tentang mencengkram kaktus atau memegang kaktus. Yang kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Efesus 4 ayat 26 sampai 32 saya bacakan untuk kita semua. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah berkesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sejauh demikian pembaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan kita yang juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ada seorang anak kecil yang bermain di taman. Di taman itu ada sebuah tanaman kaktus. Tanpa sadar, ia mencengkram atau memegang atau menyentuh kaktus ini, karena ia mengira kaktus itu adalah mainan. Nah, seketika tangannya itu berdarah dan ia menangis kesakitan dengan kencang. Lalu orang tuanya datang. Bapak Ibu semua, kalau kita jadi orang tua maka kita mungkin berpikir seperti ini. Kenapa anak kecil ini memegang kaktus? Bukankah sudah jelas itu menyakitkan? Tapi bukankah kita seringkali juga melakukannya hal yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Kita tahu kaktus itu tajam. Kalau kita sentuh secara berlebihan, maka kulit kita bisa berdarah. Nah, Bapak Ibu semua, kita mencengkram hal-hal yang kita tahu akan melukai, yaitu rasa dendam, kemarahan, kata-kata kasar, kepahitan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang kita bisa abaikan. Padahal seperti kaktus yang semakin kita pegang erat, semakin kita pegang kuat, itu semakin kita terluka di situ. Nah, Bapak Ibu semua, perintah untuk mengampuni adalah sesuatu hal yang sangat akrab bagi kita, betul ya? Ketika memikirkan bagaimana kita mengampuni orang lain, seringkali kita memiliki harapan tertentu tentang bagaimana proses pengampunan itu berjalan sesuai dengan keinginan kita, berjalan dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, ada kalanya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang kita ampuni itu tidak menunjukkan perubahan, bahkan mungkin terus melakukan hal-hal yang melukai kita atau melukai orang lain yang kita kenal. Hal-hal ini seringkali membuat kita kecewa dan sulit untuk benar-benar mengampuni, karena kita melihat situasi ini yang tidak kita harapkan.
Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 32 ini mengingatkan kita tentang bahaya mencengkram kaktus dalam relasi kita dengan sesama. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk melepaskan sebelum terluka lebih dalam lagi. Nah, Efesus 4 dalam bagian ini adalah di mana Paulus mengabarkan kehidupan baru orang percaya. Setelah menjelaskan tentang kesatuan dalam Kristus di ayat 1 sampai 16 dan cara hidup yang berbeda di dunia ini, ia masuk ke aplikasi praktis. Bagaimana kita sih bisa berelasi di sini. Nah, ayat 26 sampai 32 Bapak Ibu membahas emosi yang merusak kemarahan, kepahitan, ada dendam yang seperti kaktus yang terlihat wajar, tetapi kalau kita genggam itu akan melukai kita lebih dalam. Paulus sebenarnya tidak melarang kita marah, tapi kita bisa melihat ayat 26, marahilah, tetapi jangan berbuat dosa di sana. Karena kemarahan bisa menjadi respon yang adil terhadap ketidakadilan di sini. Namun dia memperingatkan kita, jangan biarkan marah kita itu sampai matahari terbenam sebelum amarahmu itu reda. Artinya, kemarahan yang dibiarkan mengendap akan berubah menjadi racun yang mematikan bagi kita sendiri. Bapak Ibu semua, ada 3 hal yang kita bisa sama-sama belajar untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang pertama, kemarahan yang disimpan adalah kaktus yang dalam genggaman. Kemarahan seperti api kecil di sini. Jika cepat dipadamkan, tidak bahaya. Tetapi kalau dibiarkan, ia membakar segalanya yang ada sekeliling api itu. Bahkan bisa merembet. Nah, Paulus mengaitkan kemarahan yang berkepanjangan dengan memberi tempat kepada iblis di sini. Ini gambaran unik sebetulnya, yaitu tentang bagaimana iblis tidak perlu kerja keras untuk menghancurkan diri sendiri. Hal ini unik Bapak Ibu. Menyimpan dendam ibarat menggenggam kaktus. Tidak peduli siapa yang memberikannya, tugas kita adalah melepaskannya sebetulnya. Dalam Efesus 4, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita menyingkirkan segala kepahitan, amarah, dendam, kata kotor-kotor yang tidak baik atau hinaan. Nah, jika hal ini dibiarkan, hanya akan menambah luka kita Bapak Ibu. Kalau kita seperti genggaman yang tadi kita cari contoh, gitu ya. Kalau kita genggam erat, maka tangan kita pula yang semakin berdarah, betul ya? Nah, dorongan untuk melepaskan dendam ini datang dari pengenalan kita akan kasih, anugerah, pengampunan, dan penebusan Allah di dalam Kristus yang telah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Nah, dengan dasar ini Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa kita memiliki segala yang diperlukan untuk membantu orang lain menerima kasih yang sama. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah sama-sama kita belajar apakah ada kaktus kemarahan yang masih kita pegang sampai saat ini. Mungkin terhadap pasangan kita, rekan kerja, atau bahkan Tuhan. Injil mengingatkan kita bersama-sama bahwa Kristus yang disalibkan tanpa alasan justru membuka jalan pengampunan di sini. Melepaskan kemarahan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan dari salib. Kiranya kita bisa melakukannya ini Bapak Ibu dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, kata-kata yang melukai adalah duri yang tertinggal. Nah, Bapak Ibu semua, Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Kata kotor dalam bahasa aslinya itu berarti itu busuk, seperti buah yang rusak. Kata-kata kasar, gosip atau sindiran meninggalkan duri yang tajam sekali dalam hati orang lain. Ini sulit dicabut Bapak Ibu, yang akan terus mengganggu seseorang, bagaimana akan terpikir dan itu menyakiti hatinya. Bayangkan Bapak Ibu, seseorang menumpahkan air kotor di lantai, kita bisa minta maaf, tetapi lantai tetap kotor sampai kita membersihkannya, betul ya? Demikian juga kata-kata yang melukai, butuh tindakan aktif, yaitu meminta maaf, memperbaiki diri, dan menggantinya dengan perkataan yang membangun kepada sesama. Ini bukan hal mudah Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menjalani hal ini sama-sama. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajarin, yaitu
pengampunan adalah yang seharusnya kita berikan. Ayat 31 sampai 32 adalah kontras yang radikal di sini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapak Ibu semua, pengampunan digambarkan sebagai tindakan meneladani Allah di sini. Ini bukan sekedar lupakan saja, tetapi melepaskan hak untuk membalas seperti Kristus yang melepaskan haknya untuk menghukum kita. Bapak Ibu semua, teman-teman yang terkasih, menariknya di sini adalah kita memilih untuk mengampuni. Hubungan kita akan sering membaik secara alami, dan ini juga akan menjadi satu hal yang baik dalam diri kita masing-masing. Alih-alih dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh hawa nafsu, kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan itu seperti Kristus sudah mengampuni kita. Menyimpan dendam ibarat menggenggam kaktus. Tidak peduli siapa yang memberikannya, Bapak Ibu di sini, sekali lagi tugas kita adalah melepaskannya. Bapak Ibu semua, jika hal dibiarkan akan menambah luka. Sebaliknya kita diajak untuk berbicara dengan kasih dan kebaikan satu sama lainnya. Biarlah Bapak Ibu, dorongan untuk melepaskan dendam datang dari pengenalan kita akan Kristus. Itu menjadi satu pedoman dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Biarlah pada hari ini kita bersama-sama untuk merefleksikan dengan sebuah pertanyaan, apakah ada kaktus yang Tuhan ingin kita lepaskan hari ini? Kita perlu ingat, kita tidak bisa memegang kaktus dan memegang Tuhan, tangan Tuhan sekaligus. Biarlah Bapak Ibu kita memahami akan hal ini, bukan hanya tentang pemikiran kita yang baik, tetapi kita juga bisa melakukannya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, ada sebuah kisah sebagai penutup. Seorang ayah suatu hari memberi anaknya sekarung kentang dan memintanya mengupas satu kentang untuk setiap orang yang ia benci. Lalu menulis nama orang di kentang itu, nama orang lain di kentang itu. Nah, setelah seminggu anak itu mengeluh. Dia bilang begini, bau, berat, ngerepotin ayah. Gitu ya. Sang ayah menjawab, ya begitulah kebencian. Jika kita terus simpan, itu akan membusuk dan memberatkan hidup kita. Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan menawarkan kebebasan bagi kita. Lepaskan kaktus itu. Biarkan luka sembuh, karena disalib, Kristus sudah memegang semua duri kita, supaya kita tidak memegangnya lagi. Kalau Kristus sudah mengampuni kita, mari bersama-sama kita belajar. Oleh karena kasih karunia Allah, kita bisa memberi pengampunan kepada yang lain. Berat, tidak mudah, tapi Bapak Ibu, mari sama-sama minta pertolongan Roh Kudus yang memimpin kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami melepaskan kaktus, yaitu dendam, kemarahan kami kepada orang lain. Pada hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk bisa melepaskan itu semua oleh karena Roh Tuhan. Bapa, sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena karya keselamatan Tuhan terhadap kami, sehingga kami memiliki teladan yang sempurna bagaimana kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memetraikan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Doa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.